Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya atas nama Alkin Jackson Taulin dari kelas 10L akan memaparkan materi mengenai perkembangan perbankan di Indonesia. Jadi nanti perkembangan perbankan di Indonesia ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pada masa penjajahan dan yang kedua itu setelah masa kemerdekaan. Baik, yang pertama itu ada pada masa penjajahan. Jadi, pada masa penjajahan ini, banyak negara maju di Eropa yang menguasai tempat-tempat atau wilayah di dunia, salah satunya ialah Indonesia. Dan ada beberapa negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, di antaranya ialah Belanda, Inggris, dan Jepang. Saat Belanda masuk ke Indonesia, Belanda membawa sistem perbankan ke Indonesia, lalu berdirilah bank-bank pemerintah Belanda di Indonesia, di Nusantara. Bank-bank yang didirikan itu salah satunya yang saya ambil contoh itu The Javas Bank yang didirikan pada tanggal 10 Oktober tahun 1828. Selain bank yang saya sebutkan tadi, banyak juga bank swasta yang didirikan oleh orang Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina. Tapi kebanyakan hanya didirikan untuk kepentingan ekonomi golongan tersendiri saja. Yang dimana pada saat itu, bangsa Indonesia kebanyakan masyarakat masih termasuk dalam golongan menengah ke bawah. Maka dari itu, banyak golongan terdidik di Indonesia yang mendirikan bank nasional untuk membantu bangsa Indonesia. Bank-bank milik bangsa Indonesia yang didirikan pada masa penjajahan antara lain, yang pertama itu ada Bank Nasional Indonesia atau BNI, yang kedua itu ada Bank Nasional Abian Saudagar, yang ketiga itu ada Bank BUMI. Yang berikut itu bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Jadi perkembangan perbankan di Indonesia ini setelah masa kemerdekaan ini menjadi semakin maju, di mana terdapat beberapa bank-bank milik Belanda yang awalnya berdiri di Indonesia itu dinasionalisasikan. Baik, berikut saya akan sebutkan beberapa bank-bank yang didirikan setelah masa kemerdekaan di Indonesia. Jadi bank-bank yang didirikan pada masa kemerdekaan Indonesia itu yang pertama itu ada Bank Nasional Indonesia atau BNI yang didirikan pada tahun 5 Juli 1946. Yang kedua itu ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang didirikan pada tanggal 22 Februari tahun 1946. Yang ketiga itu ada Bank Surakarta Maskapai Andil Bumi Putra yang didirikan di Solo pada tahun 1945. Yang keempat itu ada Bank Indonesia atau BI yang didirikan pada tahun 1946 di Palembang. Yang kelima ada Bank Dagang Nasional yang didirikan pada tahun 1946. Yang keenam itu ada Bank Indonesia Banking Corporation atau IBC yang didirikan pada tahun 1947. Yang ketujuh ada Bank Sulawesi yang didirikan di Manado pada tahun 1946. Yang ke-8 itu ada Bank Perniagaan Indonesia yang didirikan pada tahun 1948. Dan yang ke-9 itu ada Bank Timur yang didirikan pada tanggal 20 September tahun 1949. Dan yang ke-10 itu ada Bank Dagang Indonesia yang didirikan pada tahun 1949. Dan yang terakhir itu ada Kalimantan Trading Corporation yang didirikan pada tahun 1950. Lalu, bagaimana sejarah bank milik pemerintah di Indonesia? Dari bank-bank yang berdiri di Indonesia ini, terdapat beberapa bank yang merupakan milik pemerintah. Yang pertama itu ada Bank Indonesia atau BI, di mana BI ini merupakan bank sentral di negara kita, yakni Indonesia. Dan BI ini berasal dari bank Belanda yang dinasionalisasikan, yakni De Javas Bank pada tahun 1951. Lalu yang kedua adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Ekspor Impor, di mana BRI ini merupakan bank pemerintah pertama yang didirikan setelah kemerdekaan. Dan BRI ini didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946. BRI berasal dari nasionalisasi Bank Belanda yang bernama De Algemeen Volkskrediet Bank dan Siomin Ginko. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 41 PRP tahun 1960 didirikan Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang bertugas memberikan kredit pada kaum tani dan nelayan.
Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Rakyat Indonesia atau BRI ini akhirnya dilebur menjadi satu dengan Undang-Undang Nomor 42 PRP tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 43 PRP tahun 1960. Yang berikut itu ada Bank Nasional Indonesia atau BNI, yang dimana Bank Indonesia atau BNI ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Dan bank ini banyak membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam bidang perekonomian. BNI telah berhasil mendirikan Banking Trading Corporation atau BTC di Jawa berkat kerjasamanya dengan Bank Surakarta Dagang Nasional Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia selama tahun 1946 sampai 1947 lalu. Yang keempat adalah Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo dan Bank Pembangunan Daerah. Bapindo didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 dan sedangkan Bank Pembangunan Daerah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Yang kelima ada Bank Tabungan Negara atau BTN. BTN ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. BTN ini berasal dari Bank Belanda yang dinasionalisasikan bernama Postparbank, lalu berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos kemudian diganti menjadi Bank Tabungan Negara, dan Bank Tabungan Negara ini dilebur ke dalam Bank Tunggal yang merupakan Bank Negara Indonesia yang menjalankan tugasnya dalam BNI Unit 5. Bank Tabungan Negara kemudian berpisah dari Bank Tunggal dan berdiri sendiri dengan nama Bank Tabungan Negara yang biasa disingkat dengan BTN. Selain bank-bank milik pemerintah, di Indonesia juga banyak berdiri bank-bank swasta seperti Bank Panin, Bank Niaga, dan lain-lain. Perkembangan perbankan di Indonesia menyebabkan banyak bank asing yang memperluas kegiatan usaha mereka hingga ke Indonesia. Beberapa di antaranya juga menjalin kerjasama dengan bank-bank Indonesia hingga terbentuklah bank campuran. Baik teman-teman, itu saja pembahasan saya mengenai materi perkembangan perbankan di Indonesia berkaitan dengan tugas ekonomi. Jadi jika ada kesalahan dalam pemaparan materi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.